Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian di seluruh Indonesia dimanapun menyimak Dongeng Aki masih berada di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kemarin-kemarin Aki sudah berbicara dengan para PKB. Sekarang Aki ketemu dengan seorang tokoh dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Aki ingin mendalami tentang pendapat bagaimana persiapan catin dan stunting juga sedikit besarnya kaitannya dengan program Bangga Kencana. Assalamualaikum Pak Muftadi. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak itu dari kantor? Dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Nah, pegang apa sekarang bisa Bapak? Sekarang saya sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang di dalamnya kaitannya dengan TUSI, kaitannya dengan juga tentang pernikahan membawahi KUA. Oh, alhamdulillah. Jadi ini bosnya KUA. Bang, yang pertama sebelum itu Bapak, karena kita itu dulu juga suksesnya kami itu salah satunya adalah Departemen Agama dengan para ulamanya. Nah sekarang menurut pendapat Bapak, yang pertama Bapak, bagaimana menurut Bapak sekarang dengan adanya program keluarga berencana yang dilaksanakan di Indonesia ini? Untuk program keluarga berencana yang dilaksanakan di Indonesia itu, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, nampaknya menghasilkan atau memperoleh hasil yang bagus. Karena program keluarga berencana ini adalah kegiatan-kegiatan yang untuk bukan menyetop tapi membatasi agar keluarga itu betul-betul nantinya harmonis, kemudian bersinergi dengan yang lain, sehingga keluarga itu betul-betul arahannya menjadi keluarga kecil yang tentram, bahagia, sejahtera. Itu menurut pandangan agama disahkan, diperbolehkan atau bagaimana? Ada dasarnya nggak? Kalau yang namanya keluarga itu kan memang memang ada Pak yang kaitannya dengan bahwa hidup itu kan harus saling berpasang-pasangan. Itu maka kaitannya dengan pernikahan. Tapi kalau yang namanya anak ini memang cara membatasinya dengan program pemerintah. Iya. Ini yang diharapkan pemerintah sehingga laju perkembangan penduduk pun juga bisa terkontrol. Dulu saya pernah berbicara bahwa KB boleh di Indonesia itu karena anak itu hukumnya bukan wajib punya anak itu, betul kan? Kalau masalah anak ini, Pak, karena program nikah atau kawin itu untuk mengembangkan keturunan, sehingga siapapun yang berpasang-pasangan secara resmi itu ya mengembangkan keturunan. Iya, ya. Artinya kita berniat, tapi tidak wajib kan? Kalau saya secara pribadi mengembangkan keturunan wajib. Wajib. Ya. Mengembangkan keturunannya, ya. Tapi punya anaknya tidak wajib. Wajib Pak. Bukan. Sekarang kalau wajib, kalau yang tidak punya anak bagaimana? Itu kuasa Allah. Nah itu berarti kalau menurut kita yang wajib itu adalah yang bisa dilaksanakan, mendapat pahala. Sedangkan yang misalnya sholat wajib itu kan ya, itu. Kalau dilaksanakan oleh kita dapat pahala, kalau tidak dapat dosa kan. Tapi kalau kita punya anak belum tentu kita melaksanakan juga dapat. Bagaimana menurut Bapak? Ini masih ada sedikit simpang siur. Oh gitu. Ya kalau masalah tadi kan keterbatasan ya Pak. Ya bagi kawan-kawan kita yang berpasang-pasangan tetapi memang tidak dikaruniai keturunan, itu kan rahasia Allah. Jadi ada dua di sini kalau menurut hemat saya. Pertama wajib usahanya.
kedua wajib mengurusnya, betul tidak? Tapi punyanya itu tidak wajib. Bagaimana menurut Bapak? Karena punyanya itu hak Allah kan? Iya. Tapi bagi orang sehat kan perlu ikhtiar, Pak. Iya. Tadi kan saya udah sebut ikhtiarnya kita itu dan mengurusnya anak itu. Tapi punyanya bukan kita kan? Iya, kita kan hanya ikhtiar saja. Iya. Yang menentukan adalah Allah. Tapi ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya. Ya. Oke Pak, itu yang pertama. Yang kedua sekarang tentang stunting. Stunting. Bagaimana menurut Bapak tentang stunting ini? Menurut Bapak? Stunting menurut kami ini adalah program dari pemerintah untuk mengatasi agar masyarakat Indonesia itu bisa dalam pertumbuhannya itu sesuai atau normal, tidak tersendat-sendat. Artinya kaitannya dengan anak-anak yang lahir itu ya harus tumbuh sehat, berkembang, apalagi bisa di atas rata-rata. Nah, ini akan membuahkan hasil yang sangat bagus, apalagi kalau dikaitkan dengan olahraga dan lain sebagainya, kesiapan anak-anak Indonesia itu akan lebih kuat. Ini ada ini Pak, catim. Jadi orang sekarang dengan budayanya dia kalau mau kawin itu yang ribut itu adalah menyiapkan untuk panggung, menyiapkan untuk makanan, menyiapkan untuk hiburan, gitu kan? Ya itu kan ya. Iya. Tapi dia tidak menyiapkan untuk bagaimana persiapan gizi, persiapan jasmani dari calon istri dan suami. Yeah. Malah ada yang calon istrinya malah diit, mau kawin diit, nanti mau bertempurnya nggak kuat kan begitu. Nah menurut Bapak, karena ada pendapat dari para dokter bahwa sperma yang disemprotkan hari ini itu diproduksi 3 bulan yang lalu. Bagaimana menurut Bapak? Kaitannya dengan masalah pernikahan, siapapun yang akan melaksanakan nikah itu harus siap secara total. Artinya siap secara total itu juga dari segi fisik, juga dari segi ilmu, kemudian juga kalau biaya saya kira tidak begitu sangat signifikan, Pak. Malah terbalik. Karena kalau nggak ada duit malah nggak kawin. Karena orang mau nikah itu Kementerian Agama sudah mengatur siapa yang akan melaksanakan nikah pada saat jam kerja di kantor KUA biayanya 0 rupiah. Jadi gratis. Tidak semua ya ternyata. Semuanya. Ya aturan semuanya gratis. Tapi ada aja yang 0 rupiah. Wah, itu oknum yang harus ditindak. Itu oknum yang harus ditindak. Iya betul. Kemudian kalau nikah di luar kantor itu biayanya 600.000 rupiah disetor langsung ke bank. Itu akan menjadi PNBP. Jadi penerimaan negara bukan pajak. Itu kaitannya dengan biaya, Pak. Kemudian harapan kami kaitannya dengan siapa yang akan melaksanakan pernikahan itu juga dari segi usia harus cukup sesuai dengan aturan, itu berusia 19 tahun. Ini diharapkan untuk usia-usia itu harapannya sudah mapan. Ya. Terakhir Pak, dari saya ini ada 2 pendapat tentang ciri dewasa. Dalam Islam disebut bahwa ciri dewasa itu ada ciri-ciri menstruasi bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki, gondok membesar, ya, bulu tumbuh dan lain sebagainya. Itu menurut Naimullah ya kepada kami itu
itu adalah dewasa untuk ibadah. Artinya udah wajib sholat kalau sudah begitu kan begitu. Tapi kalau dewasa perkawinan, ya menurut Naimullah, salah satu tokoh NU dari Malaysia, seorang profesor, teman dia dengan saya, dia bilang bahwa dewasa untuk perkawinan itu ada 3, dewasa seksual, dewasa emosional, dan dewasa sosial. Bagaimana menurut Bapak? Ya itu tadi Pak, kita kembali kepada usia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harapannya dengan usia-usia itu dari segi kesehatan, kalau tidak salah katanya kalau usia-usia itu kalau wanita seperti pinggul katanya sudah jadi 20 cm atau berapa itu, sehingga untuk usia melahirkan juga sudah oke. Itu menurut itu dewasa seksual. Itu yang saya terima kan seperti itu Pak. Kemudian dari segi dewasa secara secara sosial itu kan ekonomi, bisa pergaulan gitu. Pergaulan secara ekonomi, ya harapannya 19 tahun itu sudah usia kerja. Sehingga dengan usia kerja itu mereka harapannya sudah mapan. Begitu mereka ijab kabul tidak minta ini Pak, ini Bu, mereka harus betul-betul bisa berdiri di atas kaki sendiri. Oke, terima kasih Pak. Saya terima kasih atas segala bantuannya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pencerahan. Karena kita itu sekarang sudah jarang lagi ngobrol-ngobrol dengan para ulama. Dulu itu kan ulama diutamakan ya. Nah, sekarang jarang lagi ngobrol ulama. Alhamdulillah Bapak tadi ada pandangan dari segi usia itu salah satu untuk mendorong ke sana. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Demikian kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan ini dengan Pak Muhtadi kita bisa berbagi pengalaman dan kembali lagi kita selalu mengingatkan bahwa program kami di Indonesia tidak boleh menjadi mundur tetapi harus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.